Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alwi-Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Hari ini edisi ke-224, Kamis 12 September 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Ya. Selamat malam, Ded ya. Malam, Pak. Dedi agak tegang hari ini ya, karena sambil mengedit berita, Ded ya. Dan kita udah sepakat tadi, Ded ya, akan ulas berita tentang dugaan korupsi Jargas. Dan kebetulan hari ini ada persidangan ya, Ded ya. Iya, Kak. Apa cerita persidangan hari ini? Silakan, Dedi. Ya, Kak, sebelum kita bahas ulas terkait berita ini, bahwa nama perkara dugaan korupsi ini yakni dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SP2J BUMD Pemkot Palembang, ya. Oke. Di mana pada hari Kamis 12 September 2024 digelar persidangan 4 terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang yang persidangannya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SHMH, ya. Di mana persidangan tersebut dengan agenda jawaban dari tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang terkait eksepsi dari para terdakwa. Jawaban dari jaksa dalam persidangan tersebut pada intinya ya ini tetap pada dakwaan yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya, Kak, ya. Kemudian jaksa penuntut umum Hermansa SHMH didampingi Iskandar SHMH meminta agar majelis hakim menolak eksepsi para terdakwa. Selanjutnya meminta kepada majelis hakim agar melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di sidang sebelumnya, Kak. 4 terdakwa hadir tadi, Den? 4 terdakwa hadir, Kak. Jam berapa tadi persidangan? Persidangannya sekitar jam 9 sampai jam sekitar 9 sampai 10 lah pagi, Kak. Oke, hanya sekitar 30 menit, Den, ya? Ya, nggak nyampe, Kak, bentar. Setelah jaksa penuntut umum membacakan jawaban, selanjutnya Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH menentukan jadwal persidangan selanjutnya, Kak, ya. Di mana sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis mendatang dengan agenda putusan sela yang nantinya akan dibacakan oleh majelis hakim, Kak. Oke, kita tunggu saja, Ded, ya. Ya. Dan kita khusus untuk ulas berita dugaan korupsi Jargas, ya, saya menyebutnya ini, mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN, kemudian pembaca Suara Nusantara dan koran SN.com, ya. Karena kita menggarap berita ini mendapat apresiasi begitu banyak, ya. Banyak yang menanyakan langsung kepada saya, ada yang DM, kemudian ada yang inbox kepada saya karena menanyakan bagaimana perkembangan terkini dari berita ini, Dan, ya. Dan untuk penonton Lesa SN, pembaca Suara Nusantara dan koran SN.com, silakan mengkliknya, ya. Selalu dapat diklik di koran SN.com, ya. Semua update berita itu tersedia di sana. Dan kemudian, Ded, ya, perkembangan dugaan korupsi ini sudah cukup lama kita buat, Ded, ya. Iya, Kak. Waktu penyidikan di Polda waktu itu, Ded, ya. Bagaimana Dedi bisa mengingatnya? Silakan. Ya, saat penyidikan di Polda Sumsel, koran SN dan Suara Nusantara, Kak, ya. Mewawancarai Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, ya. Di mana dikatakan Kabid Humas Polda Sumsel bahwa membenarkan saat itu tim penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumsel sedang melakukan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi Jargas yang dikelola oleh PT SP2J yang merupakan BUMD Pemkot Palembang, ya. Di mana dikatakan Kabid Humas Polda Sumsel bahwa kala itu tim penyidik Tipikor Subdit Tipikor Polda Sumsel telah menetapkan 4 orang tersangka, Kak, ya. Namun saat itu masih dalam inisial, Kak, masih inisial, belum kita ketahui maksudnya jabatannya apa di perusahaan PT SP2J kala itu, Kak. Oke, ya, pada saat penyidikan Kabid Humas pernah memberikan statement, ya, akan menyelidiki, ya, benar, ya, uang yang mengalir dalam dugaan korupsi ini, benar, Ded? Ya, saat itu Kabid Humas mengatakan bahwa terkait perkara tersebut penyidik melakukan proses pendalaman penyidikan, Kak, ya. Kemudian memang dalam gelar press release saat penetapan tersangka, memang penyidik Subdit Tipikor memperlihatkan sejumlah uang, Kak, ya, barang bukti.
Selain itu saat Suara Nusantara mengkonfirmasi mengkonfirmasi terkait perkara ini kan sudah di persidangan dan terkait ada aliran sejumlah uang yang disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang dalam persidangan ya. Di mana kala itu Kasubdit Tipikor Polda Sumsel AKBP Win Junianto menegaskan bahwa terkait aliran uang tersebut memang akan dilakukan pendalaman namun menunggu fakta persidangan. Oke, pada saat persidangan ini ada yang menarik ya. Ternyata terungkap ada uang yang mengalir tidak pada tempatnya. Iya. Mungkin Dedi bisa mengungkapnya, mengulasnya lebih dalam. Silakan Dedi. Dalam persidangan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan juga jaksa tim Kejari Palembang, karena jaksa penuntut umum ini merupakan tim tim yang dibentuk oleh Kejati Sumsel, dalam persidangan memang sudah membacakan surat dakwaan untuk 4 terdakwa, di mana dalam dakwaan ke-4 terdakwa tersebut dikatakan jaksa penuntut umum ada aliran uang di mana 2,1 miliar yang mengalir kepada orang lain atau korporasi. Kemudian ada juga uang 1,8 miliar yang di dalam dakwaan jaksa menyebut bahwa memperkaya dan menguntungkan terdakwa yang merupakan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Speedway. Tadi saya garis bawahi orang lain ya, ada uang yang mengalir kepada orang lain. Itu disebutkan dalam persidangan, Den? Dalam persidangan belum, Kak, karena kan jaksa masih mengungkapkan terkait dakwaan tersebut, Kak ya. Bahkan waktu saat dakwaan usai dakwaan, Suara Nusantara mewawancarai kuasa hukum dari terdakwa, Kak ya, Nurmala SHMH, yang juga mengatakan bahwa menjadi pertanyaan bagi pihaknya selaku kuasa hukum, mengapa dalam dakwaan jaksa tidak ditulis dengan jelas dan cermat terkait 2,1 miliar tersebut hanya ditulis mengalir ke orang lain atau korporasi maksudnya, Kak. Dan ini sudah menjadi pertanyaan juga rupanya, Iya, Kak. Kemudian setiap agenda persidangan 4 terdakwa hadir ya? Setiap persidangan 4 terdakwa, Kak. Apalagi dalam perkara ini di persidangan Ketua Majelis Hakim sudah waktu sidang dakwaan sudah mengungkapkan, Kak ya, bahwa dalam perkara tersebut ada 4 terdakwa dan 2 berkas perkara. Dedi, untuk mengingatkan penonton SN bisa mengulas sedikit tentang press release yang dilakukan Kejari Palembang, Den ya? Polda Sumsel, Kak. Polda Sumsel, dan langsung dilakukan penahanan waktu itu, Den? Benar, Kak. Ya, ketika itu Polda Sumsel melakukan press release, Kak ya, press release dengan menghadirkan ke-4 tersangka, di mana di dalam rilis tersebut dijelaskan terkait pasal yang disangkakan kepada 4 tersangka, di mana 4 tersangka yang kini telah menjadi terdakwa tersebut terdiri dari mantan Direktur Utama PT Speedway, mantan Direktur Operasional PT Speedway, mantan Direktur Keuangan PT Speedway, dan mantan Direktur Umum PT Speedway, Kak ya. Setelah rilis dari Polda Sumsel, selanjutnya dilakukan tahap 2, Kak. Tahap 2 ini penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim jaksa penyidik kepada tim jaksa penuntut Kejari Palembang, Kak. Selanjutnya setelah dalam proses tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, barulah dilakukan penahanan, di mana ke-4 tersangka ditahan oleh Kejari Palembang di rutan Pak Jo Palembang, Kak. Oke, mengingatkan lagi kepada penonton SN, apa yang kami ulas malam ini, berita-beritanya sudah masih dapat dilihat ya. Silakan klik koransn.com. Kemudian, Ded, dalam persidangan tentunya ada saksi, Ded ya? Iya, Kak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, dari keterangan Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Khusus atau Pitsus Kejari Palembang, M. Syahran Jafishan SHMH, Kak ya, di mana dikatakan bahwa nantinya setelah putusan sela dan dibacakan oleh Majelis Hakim, bahwa pihaknya selaku tim jaksa penuntut umum akan menghadirkan 27 orang saksi di persidangan, di mana dikatakan Kasubsi Penuntutan Bidang Pitsus Kejari Palembang M. Syahran SHMH bahwa 27 saksi tersebut berdasarkan yang ada di dalam berkas perkara yang dilimpahkan Polda Sumsel kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang, Kak ya. Masih dikatakan oleh Kasubsi Penuntutan Bidang Pitsus Kejari Palembang M. Syahran SHMH bahwa saat ini kan proses persidangan hari ini tadi baru eksepsi dan Kamis depan baru akan dilakukan putusan sela. Jadi jaksa penuntut umum masih menunggu putusan sela dari Majelis Hakim untuk selanjutnya menghadirkan saksi-saksi secara bergilir dalam persidangan 4 terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Sudah ketahuan siapa saksi yang akan dihadirkan, Dan?
Untuk nama-nama saksi kita sudah mengkonfirmasi ke Kasubsi penuntutan bidang Pitsus Kejari Palembang, namun beliau belum bisa mengungkap Kak ya. Dikatakannya nanti lihat saja di persidangan. Kita ulas berita lagi Det ya. Iya, Kak. Tapi untuk berita yang berbeda ya. Berita yang kedua kita akan ulas tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel yang saat ini tengah Lakukan penyidikan oleh dilakukan Kejati Sumsel. penyidikan di Kejati Sumsel ya. Ya. Terkininya apa nih Den? Ya, terkini dari dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar. Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan proses penyidikan di Kejati Sumsel Kak ya. Namun Kasipenkum menyampaikan bahwa berkas 6 tersangka yang telah ditetapkan hampir rampung Kak. Dari itu pada hari ini hari Senin tanggal 12 September 2024 belum ada saksi yang dilakukan pemeriksaan kembali. Namun Kasipenkum mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan kedepannya saksi-saksi masih tetap terus diperiksa secara bergilir oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Den. Tersangkanya tetap yang kemarin Den ya, 6 Ya, orang ya. 6 orang tersangka. Ada info penambahan tersangka baru Dan? Kalau dari lapangan emang kita himpun ada infonya akan dilakukan pengembangan Kak ya, apalagi terkait TPPU tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel masih dilakukan pendalaman Kak ya. Oke. Terkait itu namun untuk apakah ada tersangka lain dari keterangan Kasipenkum belum menyampaikan hal tersebut Kak. Oke ya, khusus untuk membahas berita ini, seringkali saya menghubungi mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji ya. Ada beberapa kali dialog antara saya, pemimpin redaksi Suara Nusantara dengan Pak Susno ya. Yang ditekankan Pak Susno, tekankan dugaan korupsinya. Ya. Dan ada juga yang kedua, tentang kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha pertambangan kala itu ya, juga harus diperiksa Den ya. Ya. Siapa tahu menerima suap. Ya, Benar, ada ya. kita buat judul berita utama Ada, Den ya. ada. Mungkin dua yang kita garis bawah ini mungkin Dedi bisa membahasnya. Yang pertama dulu Den ya. Tegaskan dulu dugaan korupsinya. Silakan Dedi. Iya Kak. Terkait dugaan korupsi Kak ya. Yang pertama terkait dugaan korupsi di mana Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan korupsi dalam perkara tersebut Kak ya. Karena menurut Pak Susno Duaji bahwa wewenang kejaksaan ya ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya Kak. Karena kalau terkait permasalahan izin dan permasalahan tambang itu ada undang-undang tersendiri, ya ini undang-undang pertambangan, di mana dikatakan Pak Susno Duaji untuk undang-undang pertambangan ini merupakan wewenang dari kepolisian bukan kejaksaan. Dari itulah Pak Susno meminta agar Kejati Sumsel membuktikan terkait dugaan korupsinya Kak ya. Kemudian setelah dugaan korupsinya terbukti barulah dia meminta pada Kejati Sumsel untuk mengungkap terkait tindak pidana pencucian uangnya. Kemudian terkait kepala daerah kepala daerah yang menjabat kala izin usaha pertambangan itu dikeluarkan ya. Iya Kak. Pak Susno Duaji mengungkapkan karena kejaksaan merupakan memiliki kewenangan terkait penindakan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, maka apabila kepala daerah yang menjabat sesaat itu Kak ya menerima suap maka bisa kena, kata Pak Susno Kak. Kemudian tentang modus dari dugaan korupsi ini Den ya, tentu sudah diungkap oleh pihak Kejati Sumsel Den ya. Ya Kak, modus ini memang telah diungkap oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH dan juga oleh asisten Pitsus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH saat melakukan penahanan kepada ke-6 tersangka Kak ya. Di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa modusnya yakni bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah Kak ya pada tahun 2010 sampai 2013 diduga telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin pertambangan operasi produksi atau IUP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi IUP milik PT Bukit Asam Tbk Kak. Masih dikatakan Kasipenkum bahwa modus tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar
yang masuk di dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bukit Asam Tbk Kak ya. Kemudian perbuatan PT Andalas Bara Sejahtera tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 tersangka yang merupakan ASN Kak ya. ASN yang dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahad. Di mana ketiga ASN ini dikatakan Kasipenkum diduga melakukan pembiaran Kak, atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT Andalas Bara Sejahtera selaku ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahad tahun periode 2011 sampai dengan 2013 Kak. Kemudian masih terkait ulas berita ini Dednya, ada perbincangan saya dengan Pak Susno waktu itu ya. Ada permintaan untuk memeriksa juga ya, walaupun sebagai saksi dulu ya, pihak BUMN PTBA ya. Mungkin Dedi masih ingat? Ya Kak, Pak Susno Haji meminta Kejati Sumsel Kak ya, bukan menuduh namun untuk memeriksa pihak PTBA Kak ya dalam penyidikan perkara tersebut, di mana dikatakan Pak Susno Haji bahwa ini kan terkait lahan yang dilakukan pertambangan merupakan masuk dalam wilayah izin PTBA. Dari itu Kejati Sumsel harus memeriksa pihak dari PTBA tersebut Kak. Kemudian Kejati Sumsel sudah memeriksa Ded ya? Ya. Mungkin Dedi masih ingat beritanya? Ya, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH Kak ya, memang membenarkan ada beberapa saksi yang merupakan pihak dari PT Bukit Asam Tbk yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, yang pemeriksaan dilakukan di Kejati Sumsel Kak. Itu keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel. Kemudian untuk 6 tersangka yang sudah ditahan ya, sudah ada jadwal persidangan? Untuk jadwal persidangan sejauh ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH mengatakan belum Kak ya, karena berkas tersebut dikatakan baru akan rampung. Artinya rampung ini dikatakan Kasipenkum masih akan dilakukan penelitian kelengkapan berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum. Apabila nanti berkas baru dinyatakan P21, baru tahap selanjutnya nanti akan dilimpahkan ke persidangan Kak. Oke, untuk malam ini ya kita mengucapkan terima kasih ya. Kepada pecinta penonton Desa SN dan pembaca koran SN ya, yang begitu mengapresiasi runningnya ya SN membuat berita ini ya. Banyak sekali pihak-pihak yang menghubungi saya lewat telepon WA ya. Ada yang bertanya, kemudian ada yang agak, kalau istilah zaman sekarang ada kepo ya. Siapa lagi tersangkanya, siapa saksi yang diperiksa, siapa tersangka yang baru ya. Dan kita tidak bisa menjawabnya ya. Terupdate atau terkini dari dugaan korupsi ini kita tetap terbitkan di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Dan kita mengharapkan Dednya kepada penonton Desa SN terus memberikan masukan yang positif ya. Bila perlu memberikan usulan ulas berita yang akan kita bahas. Kemudian bila ada tamu podcast yang diusulkan, siapa namanya, silakan hubungi tim redaksi. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita Ded ya. Dan setiap ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quotes kita malam hari ini adalah dunia terasa sangat luas bila kita banyak teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.